Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan sharing-sharing informasi bagaimana kita melakukan analisis data penelitian kita, skripsi kita menjadi sebuah data yang bisa berbunyi, yang bisa kita interpretasikan. Nah, untuk menginterpretasikan data perlunya adanya alat untuk menghitung nilai dari data penelitian kita. Nah, bagaimana kita running data kita? Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Star 2.01. Nah, bagaimana teknik analisis datanya? Maka yuk kita belajar bareng bersama-sama. Baik teman-teman semua, kita masuk ke sesi bagaimana kita merunning data penelitian kita. Yang pertama, ini data sudah teman-teman ambil di menu Google Drive. Nah, kita coba analisis untuk perlakuan faktor tunggal dengan rancangan lingkungannya adalah rancangan acak lengkap. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah dalam bentuk Microsoft Excel worksheet, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk comma separated values file. Nah, data ini adalah data dari data awalnya adalah data ini. Coba kita buka. Nah, ini adalah data awalnya. Ketika teman-teman itu misalkan punya data di lapangan atau di laboratorium, kemudian teman-teman pindahkan ke Excel. Nah, kalau perlakuannya adalah satu faktor, maka ini dicontoh, misal perlakuan teman-teman adalah varietas. Varietas ada berapa ini? Ada 4 ya. 4 taraf A, B, C, D. Misal ada varietas A, B, C, D ada 4. Diulang sebanyak 5 kali. Berarti 4 kali 5 ada 20. Ada 20 berarti udah betul ya, ada 20 satuan percobaan. Nah, setiap satuan percobaan, misal ulangan 1 varietas A, itu ditanam sampelnya misal ada 3. Untuk kasus ini ada 3. Sampel ini nanti disesuaikan dengan sampel milik teman-teman di skripsi masing-masing ya, di penelitian teman-teman. Bisa saja teman-teman sampelnya ada 5, 7, atau 10. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja kolomnya. Nah, dari mana hasil ini? Ini adalah rata-rata dari data tiap sampel ini sebanyak 3. Misal ini katakanlah ini adalah cabai yang ditanam sebanyak 4 varietas. Kita akan uji potensi hasil cabai itu berapa gitu ya. Misalnya tanaman cabai itu hasilnya itu kurang lebih sampel 1 misal 22,2 gram, sampel 2 21,6, kemudian sampel 3 22,8. Nah, anggap ini belum ada ya. Saya coba delete dulu. Oke, anggap itu belum ada, maka kita rata-ratakan sama dengan average. Kemudian sort sampel 1 2 3, kemudian kita enter. Setelah itu maka kita sort ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini, maka teman-teman boleh ambil 2 angka di belakang koma atau 3 angka. Itu berdasarkan teman-teman mau ambil berapa angka di belakang koma. Nah, sudah dapat, maka ini yang akan kita ambil datanya, yang akan kita running melalui software Star 2.01 adalah kolom A, kolom B, varietas, dan kolom F hasil. Kita copy semuanya ya. Kita bisa copy semuanya, atau teman-teman misal mau copy per part itu boleh, mangga ya. Misal saya contohkan untuk copy semuanya dulu. Nah, kita langkah 1 kolom, kemudian simpan di sini. Kita klik home, paste-nya adalah untuk ini tidak menggunakan paste biasa, tetapi teman-teman menggunakan paste yang tipe value.
supaya tidak merubah data yang sudah teman-teman rata-ratakan. Nah, kalau sudah ini ya berarti average-nya sudah hilang, dia tidak akan berubah dari hasil ini. Maka kalau sudah seperti itu, kita delete data ini karena ini tidak diperlukan untuk running data melalui software ya. Setelah itu kita naikkan, kita cut ke sini. Kalau sudah, misal supaya datanya lebih rapi, kita ambil 2 atau 3 angka di belakang koma tadi ya, misal 2 angka di belakang koma, maka ini yang akan kita perlukan untuk running data di start. Kalau sudah seperti ini, kita cut, Ctrl X, kemudian kita simpan di sini. Ini anggap misal ini kosong ya, langsung Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka kita bisa running data ini ke dalam software nantinya. Nah, setelah teman-teman itu mempunyai data, pertama adalah data mentah, kedua adalah data yang sudah dirata-ratakan, maka kita simpan data teman-teman, klik file, kemudian save as, kemudian simpan mau di data mana. Saran saya simpan di data selain C ya, selain C bisa di DE atau apa gitu ya. Misal saya ingin membuat folder yang baru supaya fokus pada data yang kita running. Misal di sini adalah data cabai. Data cabai kita buat foldernya, kemudian kita simpan mau diberikan nama apa gitu ya. Misal faktor tunggal, hasil, atau seperti apa referensi dari teman-teman. Maka karena data tadi itu belum disimpan, maka kita tadi save as, kemudian namanya apa, kemudian pastikan ini dalam bentuk Excel dan save. Kita akan cek apakah data kita sudah tersave apa belum. Nah, ini folder yang tadi dibuat ya. Di punya saya adalah data D, ada di folder pelatihan STAR, kemudian datanya ada di sini yang tadi sudah di save. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita tadi memerlukan data supaya bisa di running ya. Bagaimana data bisa di running melalui STAR adalah dalam bentuk CSV, separated values. Nah, data ini kita akan mempunyai data ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Data yang tadi, yang ini ya, dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian kita save as. Yang di save as adalah data yang sudah dirata-ratakan. Berarti data ini. Yang ini tidak perlu karena ini tidak bisa di running melalui STAR. Yang bisa di running adalah data rata-rata. Berarti data yang lembar kedua ini, kemudian kita klik file, save as, kemudian masukkan ke folder data cabai tadi. Nah, pilih bukan lagi Excel workbook, tetapi teman-teman pilih CSV. Bentuk CSV itu ada 3, CSV MS-DOS, Macintosh, dan CSV, delimited. Yang teman-teman pilih adalah CSV, delimited. Kalau sudah diklik ya, dari Excel menjadi delimited, maka kita save. Namanya silahkan preferensi teman-teman, tetapi karena ini adalah sebuah demonstrasi, saya akan samakan dengan data yang tadi. Nah, kemudian kita save. Nah, kita klik OK. Kalau sudah di OK, kita no untuk data file Excel ini. Kalau sudah, kita cek nih, betul tidak data kita sudah dibuat CSV. Nah, ini dia data yang sudah kita buat dalam bentuk CSV. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka datanya. Nah, ini dia data yang kita tadi save as dalam bentuk CSV. Saya coba perbesar. Nah, data dalam bentuk CSV ini diupayakan di layar teman-teman koma itu dalam bentuk titik ya, karena dalam versi bahasa Inggris koma itu titik gitu ya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia koma berarti kan koma ya. Tapi kalau misalkan kita membuat koma seperti itu, STAR tidak akan bisa mengenali data teman-teman.
Makanya data yang diperlukan adalah koma dalam bentuk titik. Kalau sudah seperti ini, maka ini akan kita running ke berikutnya. Nah, kita buka aplikasi berikutnya adalah aplikasi Star. Semoga terlihat ya. Nah, ini bentuk muka aplikasi Star. Nah, ini adalah bentuk muka Star, terdiri atas menu project, data, design, analyze, graphs, dan help. Yang biasa kita gunakan adalah teman-teman di sini kita lihat. Kalau kita lihat ini muka dari aplikasi Star yang kita gunakan itu biasanya analyze, kemudian graph kalau diperlukan gitu ya. Nah, di sini di analyze itu ada deskriptif statistik, teman-teman bisa cek di sini, misal minnya berapa, rata-ratanya berapa, modusnya berapa gitu ya. Kemudian bisa juga tes kenormalan data, kehomogenan data teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah analisis seragam. Nah, ini yang digunakan oleh teman-teman di penelitian teman-teman. Misal untuk satu faktor, apakah RAL, rancangan acak lengkap, apakah RKLT gitu ya, atau RAK, atau bujur sangkar Latin, atau split plot untuk misal kedua faktor, strip plot ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk S1 itu tidak jauh-jauh dari tiga rancangan ini. Nah, kemudian bagaimana tadi data yang sudah kita save as ke dalam bentuk CSV, kita tekan project, kemudian new project, mau dikasih nama apa project teman-teman. Misal tadi data cabai kita oke. Nah, berubah menjadi data cabai. Kalau misalkan mau ganti nama silahkan nanti tekan project, new project ya. Nah, kalau sudah di bawah data cabai itu ada data, ada output. Nah, ini masih kosong karena belum kita import datanya. Nah, kita klik data untuk mengimport data kita, klik kanan, import data, kemudian pilih lokasi yang tadi di mana data kita gitu ya. Misal punya saya itu ada di sini ya tadi ya. Pelatihan Star, pelatihan 2022, data cabai. Nah, ini data yang akan kita gunakan yang dalam bentuk CSV. Dalam bentuk Excel itu tidak bisa dibaca gitu ya. Nah, kemudian kita klik data CSV ini, kita klik 2 kali, muncullah data ini. Nah, kemudian di sini itu muncul data kita yang terdiri atas ulangan, varietas, dan hasil. Nah, sekali lagi ini bisa hasil, bisa tinggi tanaman, dan seterusnya, tergantung dari parameter yang akan teman-teman running. Kalau sudah, maka kita klik, kita analisis ya data ini supaya bisa mengeluarkan tabel analisis seragam. Nah, kita klik analyze, kemudian kita klik analysis of variance. Setelah itu kita klik, karena ini adalah satu faktor tunggal dengan rancangan acak lengkap, maka yang diklik adalah bagian completely randomized design. Kita klik. Nah, respon variabelnya adalah hasil ya, parameter yang diukurnya hasil. Kemudian ini biarkan seperti ini. Nah, kemudian varietas, karena perlakuannya adalah varietas, kita masukkan ke treatment ini. Kita add. Kalau sudah seperti ini, karena ini raw ya, ulangan ini tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam faktor. Nah, kita klik option sebelum kita klik OK ya. Kita klik option, kemudian kita centang deskriptif statistik respon variabel, kemudian kita cek kenormalan, kita cek kehomogenan ragam dari data kita, dan pastikan signifikan levelnya adalah 0,05 atau errornya 5%. Tidak perlu diubah-ubah. Kalau sudah, maka langsung kita oke. Kita belum bisa uji lanjut karena kita akan melihat dulu apakah hasil analisis seragam data ini berpengaruh atau tidak. Begitu. Kita langsung oke. Kalau oke,
Nah, ini dia hasilnya. Kita cek betul tidak varietasnya. Tadi ada 4, betul, ABCD. Kemudian 5 kali ulangan, 4 kali 5 20. Oke, sekarang ini adalah hasil minimal data teman-teman adalah 16, maksimalnya 34,8 tadi untuk hasil ya bobotnya. Kemudian rata-rata data dari bobot cabai tadi adalah 24,14 dengan standar deviasi 4,36. Kehomogenan ragam data ini adalah mendapatkan hasil probability 0,7208 dengan menggunakan metode Bartlett. Nah, data kita itu harus memiliki kewajiban untuk dipenuhi sebelum kita masuk ke ANOVA atau tabel analisis keragaman. Nah, maka homogeneity itu nilai yang kita harapkan adalah dengan probability lebih dari 0,05. Nah, data ini lebih dari 0,05. Begitu pula untuk tes kenormalan data. Data ini memiliki probability lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya data teman-teman itu dia homogen dan dia normal. Nah, syaratnya sudah terpenuhi untuk masuk ke analisis seragam. Kalau sudah terpenuhi, maka kita baca yang ini, ya, tabel analisis seragamnya. Nah, berarti dari sini kita bisa cek, teman-teman bisa bandingkan antara perhitungan yang manual yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah perencangan percobaan semester 6. Kemudian teman-teman bandingkan apakah betul hasil perhitungan manual teman-teman menggunakan Excel atau menggunakan apapun itu, kita bandingkan dengan data yang kita running menggunakan STAR. Nah, di sini sumber keragaman yang pertama adalah varietas, DF-nya adalah 3, derajat bebasnya 3. Varietas tadi 4 kurangi 1 adalah 3, kemudian totalnya 4 kali 5 ulangan 20 kurangi 1 19, 19 kurang 3 16. Nah, ini adalah sum square, mean square, F-value, dan probability. Kalau manual teman-teman itu ini datanya bukan probability tetapi adalah F-tabel. F-value udah didapat, kemudian dibandingkan dengan F-tabelnya berapa. Kalau di software ini yang keluar adalah probability-nya. Nah, yang diharapkan dari penelitian itu adalah kan adanya pengaruh dari varietas terhadap variabel hasil. Dari sini kita bisa melihat karena probability-nya kurang dari 0,05, maka perlakuan varietas ini berpengaruh nyata terhadap variabel atau parameter hasil tanaman cabai. Nah, kalau sudah seperti itu, maka teman-teman bisa lanjutkan hasil analisis seragam ini ke uji lanjut. Kenapa? Karena hasil dari nilai probability-nya kurang dari 0,05, kurang dari 0,05 sehingga bisa uji lanjut. Jadi syaratnya sudah terpenuhi. Kalau sudah, teman-teman bisa ambil data ini ya, misal CV-nya berapa, kemudian rata-rata hasilnya berapa. Nah, biasanya STAR akan menampilkan uji lanjut yang direkomendasikan. Misal yang direkomendasikan untuk penelitian ini adalah LSD. Sudah keluar nih. Untuk varietas A hasilnya 20,58 gram, varietas B 28,61, varietas C 22,39 gram, dan varietas D 24,99 gram dengan notasi yang berbeda. Artinya huruf yang sama dalam kolom yang sama dia tidak berbeda nyata. Berarti kalau hurufnya beda berarti berbeda nyata. Kita bisa menggunakan uji lanjut LSD ini atau uji lanjut yang lain. Kalau seandainya di metode milik teman-teman uji lanjutnya adalah bukan LSD, maka kita akan tentukan uji lanjutnya ya. Kita klik lagi data yang ini, data teman-teman.
Nah, kemudian akan muncul ya yang tadi. Sebelum di uji lanjut tadi, ketika kita menganalisis seragam, yang ini belum muncul karena sudah hasil analisis seragam memperlihatkan adanya pengaruh, maka menu ini akan muncul. Nah, kita pilih post hoc. Setelah itu kita masukkan variabel yang akan diukur perbedaan dari perlakuan kita. Kalau sudah, kita pilih apakah di metode skripsi teman-teman adalah menggunakan Duncan ataukah Tukai ataukah yang mana. Misal kita menggunakan Duncan, maka teman-teman klik Duncan dan OK. Kalau sudah, yang ini boleh di minimize atau boleh di close. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat di sini ketika digunakan uji lanjut Duncan, maka varietas terbaik dari perlakuan ini adalah varietas B, namun tidak berbeda nyata dengan varietas D karena sama-sama memiliki huruf yang sama A. Nah, varietas yang memiliki hasil paling rendah adalah varietas A dan juga varietas C dengan notasi B. Jikalau misalkan disimpulkan varietas mana yang paling bagus menghasilkan hasil yang tinggi adalah varietas B, 28,61 gram. Kemudian varietas yang paling kecil adalah varietas A maupun varietas C. Kalau sudah seperti ini, maka teman-teman bisa copy data ini ya, analisis seragam ini ke dalam bentuk Excel supaya lebih mudah dibaca. Bagaimana cara memindahkan tabel ANOVA ini? Maka kita bisa memindahkan semua parameter ini. Yang diperlukan oleh teman-teman apa? Misal homogeneity mau diambil, normality mau diambil atau tidak. Kalau misalkan tidak diambil, tidak perlu di copy ya. Kalau seandainya teman-teman memerlukan analisis seragamnya, maka teman-teman ambil bagian ini ya, judulnya apa, respon hasil. Kita ambil sampai dengan data sumber keragaman total. Kalau sudah diblok, maka kita klik kanan copy. Kita buka, karena ini adalah data CSV, maka misal kita mau membuat tabel Excel khusus untuk hasil running data star, maka kita buka file baru, kemudian kita paste di sini. Kalau sudah, kita klik, karena ini belum ada garis yang bisa membedakan sumber keragaman sampai dengan probability, maka kita klik data supaya data kita bisa terbaca dengan bagus. Kemudian pilih text to column, kemudian kita pilih fix width, kemudian next. Kalau sudah sekali next, maka kita berikan batas supaya bisa terbaca. Kita berikan batas garis. Nah, kalau sudah, di sini udah ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kemudian kuadrat tengah, have hitung, dan probability. Pastikan di bawah sudah sesuai. Oke, ini kolom-kolomnya, kemudian kita next. Setelah itu kita finish. Nah, ini adalah data yang bisa dibaca untuk analisis data teman-teman. Yang garis ini kita tidak perlukan, kita delete. Nah, oke. Nah, maka ini adalah bagian yang teman-teman perlukan. Data ini bisa teman-teman perlukan misal untuk teman-teman penguliaan, untuk menghitung heritabilitas. Teman-teman butuh data mean square untuk perlakuan dan juga mean square error. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil lagi tadi hasil analisis uji lanjut. Apakah tadi menggunakan LSD atau menggunakan Duncan. Misal kita tidak menggunakan LSD, tetapi kita menggunakan Duncan, maka yang kita ambil adalah data summary untuk Duncan. Kemudian kita blok, kemudian klik kanan, copy, masukkan ke data ini.
Nah, di sini kita bisa tekan kontrol, kemudian V. Setelah itu tadi data, text to column, kemudian pilih fix, next. Kemudian kita buat garis, next, finish. Nah, ini adalah data hasil analisis uji lanjut. Kita buang yang tidak diperlukan. Nah, kalau misalkan n itu kan tadi adalah ulangan, kalau ini tidak diperlukan, teman-teman boleh delete. Setelah itu teman-teman perlunya ini, misalnya sampai sini. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, ini adalah teman-teman boleh ganti menjadi versi bahasa Indonesia, varietas ini misalkan rata-rata untuk hasil. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, biasanya itu di dalam tabel hasil skripsi teman-teman ya, hasil penelitian, biasanya setelah angka ini diikuti notasi huruf. Kemudian kita pindahkan B ini ke angka di sebelahnya. Oke, kita ganti yang ini menjadi 20,58 B, kemudian 28,61 A, kemudian 22,39 B, kemudian 24,99 AB. Ini udah sama, maka kita boleh delete yang ini. Boleh dipertahankan atau boleh di delete. Nah, inilah data yang teman-teman gunakan untuk dijadikan hasil pada skripsi teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah teman-teman sudah ada pencerahan? Semoga sudah ada pencerahan ya. Nah, boleh teman-teman tulis masukan, saran di kolom komentar untuk video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.